Halo semua, apa kabar? Jangan lupa subscribe channel Papa aku. Terima kasih. Mwah, mwah. Halo, what's up guys? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan dimudahkan rezekinya ya. Oke, pada video kali ini Mimin akan nyeritain ke kalian sebuah film yang sangat keren sekali. Pakai banget deh pokoknya. Dan film ini tergolong baru ya, karena baru dirilis pada tahun 2020 di Netflix yang berjudul Project Power. Singkatnya, pada film ini nyeritain dimana seorang manusia mendapatkan sebuah kekuatan super hanya karena meminum sebutir pil ajaib. Dan karena sebentar lagi saya mau iklan Salep 88, langsung saja kita ke alur ceritanya. Tarik sis, rondo. Pada awal film kita diperlihatkan dengan kota New Orleans, Amerika di suasana pagi hari yang sangat dingin. Ada sekumpulan pemuda dengan profesi pengedar narkoba sedang dikumpulkan di sebuah pelabuhan. Dan ternyata mereka sedang dipanggil oleh seorang bandar yang memperkenalkan jenis obat baru dengan nama Power. Kemudian mereka dikasih dengan percuma alias gratis. Dan dengan kedahsyatan obat ini, kota New Orleans sangat-sangat kacau dan luluh lantah karena pengaruh obatnya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian kita semua diperkenalkan dengan Robin. Ia adalah seorang pemuda yang berperan sebagai pengedar obat-obatan ini. Pada malam itu juga Robin melakukan transaksi dengan pemuda yang kayaknya nggak punya masa depan gitu. Tapi ternyata pemuda tersebut tidak berniat sama sekali untuk membeli, melainkan ia ingin merampok Robin. Ketika Robin sudah sangat terpojok, tiba-tiba datang seorang polisi yang bernama Frank. Dia langsung datang dan kemudian menyelamatkan Robin karena ternyata Robin ini adalah sahabat dari Frank itu sendiri. Karena Frank juga sering membeli obat-obatan tersebut kepada Robin. Kemudian scene berpindah kepada seorang mantan tentara yang bernama Mayor. Ia berperan sebagai seseorang yang sedang menginvestigasi siapa dalam dibalik beredarnya obat-obatan terlarang ini. Mayor kemudian mendatangi sebuah rumah susun untuk mencari pengedar yang diperlihatkan pada awal film tadi. Dengan keahliannya, Mayor dengan mudah masuk ke sarang pengedar obat-obatan tersebut. Karena panik, pengedar kemudian mencoba menelan obat-obatan tersebut ke perutnya karena ingin menghilangkan barang bukti tersebut. Dan karena kejadian ini, pengedar kemudian berevolusi menjadi avatar pengendali api atau The Fire Human. Merasa memiliki kekuatan super, manusia api tersebut kemudian berbalik menyerang Mayor. Dan karena Mayor sendiri adalah mantan seorang tentara, jelas saja ia tidak mudah untuk dikalahkan. Mayor kemudian mencoba mengulur waktu agar tidak mati sia-sia dalam pertarungan tersebut. Manusia api kemudian tidak sabar dan langsung menelan 3 butir pil ke dalam perutnya. Dan karena hal tersebut membuat lebih kuat dan juga membuatnya harus mati karena overdosis. Dari kejadian tersebut, Mayor kemudian mendapat sebuah petunjuk melalui HP yang ternyata pengedar tersebut bekerja sama dengan Robin. Singkat cerita, di kota ini sedang terjadi sebuah insiden perampokan bank dan Frank ditugaskan sebagai polisi lapangan yang menangani secara langsung tempat kejadian perkara. Dan hal yang tak disangka-sangka adalah untuk menyelesaikan misinya tersebut, Frank menelan sebuah pil yang bertujuan untuk menambah efek kebal dan kekuatan yang ada dalam dirinya. Frank kemudian masuk ke dalam bank dan tiba-tiba ia mendapat sebuah pukulan dari sosok manusia tak kasat mata. Dari kejadian ini dapat disimpulkan bahwa sosok tak kasat mata tersebut adalah penjahat yang merampok bank tersebut. Itu artinya efek pil yang dijual Robin sangat banyak khasiatnya bagi pengguna dan kekuatan dari pil tersebut dapat disalahartikan oleh sebagian orang untuk melakukan tindak kejahatan. Dan singkat cerita, penjahat tersebut kemudian lari dengan membawa uang hasil curian. Frank kemudian mencoba mengejar penjahat tersebut dengan susah payah. Karena panik, kemudian penjahat tersebut menembak Frank dengan pistolnya.
Dan dari kejadian tersebut kita diperlihatkan dengan khasiat pil yang diminum Frank adalah membuat Frank kebal walau harus tertembak di bagian kepalanya. Dan kemudian Frank balik menyerang penjahat tersebut dan akhirnya ia dapat dikalahkan dan dimasukkan ke dalam penjara. Namun sial bagi Frank, bukannya diberi penghormatan karena berhasil menangkap seorang penjahat, ia malah ditegur oleh atasannya karena melihat Frank bekerja dengan menggunakan obat-obatan. Dan singkat cerita, Frank kemudian dipecat dari anggota kepolisian. Kemudian cerita berlanjut ketika Mayor berhasil menangkap Robin dan kemudian menculiknya. Robin kemudian diinterogasi oleh Mayor dengan sangat keras. Dan dengan terpaksa Robin membocorkan rahasia alamat pembuat obat-obatan ini. Singkat cerita, Robin mengantar Mayor untuk mendatangi tempat tersebut dan kemudian mereka bertemu dengan salah satu pekerja dari obat-obatan ini. Dan pertarungan antara mereka pun tidak bisa dihindari. Alhasil, Mayor berhasil mengalahkan pria tersebut walau ia sendiri harus tertembak di bagian punggungnya. Dan setelah itu Mayor pun jatuh pingsan karena banyak kehabisan darah. Mayor kemudian terbangun dan sadar ia telah berada di kamar operasi. Robin telah menyelamatkan Mayor dan ia juga telah menjahit luka tembakan bekas pertarungan tadi. Mayor kemudian berusaha jujur tentang tugas dan misi rahasianya kenapa ia harus repot-repot mengurusi obat-obatan terlarang tersebut. Mayor kemudian bercerita bahwa obat-obatan tersebut mulanya hanya diperuntukkan tentara yang sedang bertugas di medan peperangan. Dan pada kesempatan tersebut Mayorlah orang yang pertama kali dijadikan sebagai bahan percobaan. Pada mulanya memang yang mengkonsumsi obat tersebut secara fisik akan menjadi sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada manusia pada normalnya. Setelah Mayor pensiun, ternyata obat yang pernah ia minum masih memberikan dampak kepada keturunannya. Alhasil anak Mayor juga memiliki kekuatan yang sama dengannya. Karena hal tersebutlah anak Mayor kemudian diculik dan diteliti untuk kemudian dapat menciptakan obat-obatan yang memberikan kekuatan bagi manusia. Singkat cerita, Robin dan Mayor kemudian datang di sebuah tempat di mana di tempat tersebut sedang diadakan sebuah pertunjukan tentang bagaimana hebatnya obat ini. Dan kemudian dengan sigap Mayor menyandra salah seorang bandar di tempat tersebut. Kemudian kekacauan tidak dapat dihindarkan kembali karena setiap orang yang meminum obat tersebut menunjukkan kekuatannya masing-masing. Untuk orang yang disandra, Mayor sendiri memiliki kekuatan berubah menjadi makhluk raksasa. Mayor kemudian ditangkap oleh Frank dan Robin berhasil mengikuti orang yang sedang diincar oleh Mayor. Kemudian dalam perjalanan Mayor mengatakan kepada Frank bahwa yang dilakukan Frank adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Ia juga mengatakan bahwa kepolisian di tempat tersebut sudah dalam penguasaan sang bandar obat. Dan kata lainnya adalah Frank hanya sebagai alat oleh para pengedar obat tersebut. Singkat cerita, Mayor dibawa ke markas bandar dan Frank sendiri lolos dan berhasil kabur. Mayor dibawa ke sebuah pelabuhan yang bernama Genesis. Dan Frank sendiri menemui Robin untuk bekerja sama menyelamatkan Mayor. Singkat cerita, Mayor kemudian dihadapkan oleh pengedar obat tersebut yang ternyata adalah seorang ciwi-ciwi. Ia mengatakan kepada Mayor bahwa anaknya dalam keadaan baik-baik saja. Robin dan Frank berhasil masuk ke pusat kontrol tempat tersebut. Dan Frank mengatakan kepada Robin bahwa ia akan mencari Mayor sedangkan Robin tetap berjaga di pusat kontrol. Ketika Frank sedang mencari Mayor, Robin dihajar oleh salah satu anak buah bandar yang bertubuh besar. Namun Robin berhasil kabur melalui pintu di atap dan si Mayor juga berhasil kabur disusul dengan Frank. Di sisi lain, Robin berhasil bertemu dengan anak Mayor yang bernama Tracy. Dan singkat cerita, mereka berempat dapat berkumpul kembali dan Mayor sangat senang karena bisa bertemu lagi dengan anaknya tercinta. Mereka berempat kemudian berusaha kabur dari tempat tersebut dan apesnya mereka sudah dicegat oleh pasukan yang telah berevolusi menjadi raksasa. Dan Frank sendiri ditangkap oleh ciwi-ciwi bos bandar tersebut. Keadaan yang sangat terpaksa, Mayor kemudian mencicipi obat terlarang tersebut untuk kedua kalinya. Dan dalam scene ini, rasa penasaran kita baru terobati. Mengapa Mayor tidak mau lagi meminum obat tersebut? Karena jika ia meminum satu butir saja, ia mampu mengendalikan gelombang angin yang maha dahsyat. Dan dengan satu teriakan saja, Mayor berhasil meluluhlantahkan tempat tersebut dengan seketika.
Dan mereka berempat berhasil kabur dengan menggunakan sebuah kapal darurat. Dan akhirnya dengan kejadian tersebut perlahan-lahan kota tersebut dapat membaik seperti sedia kala. Dan kehidupan mereka pun normal seperti biasanya. Mayor yang hidup bahagia dengan anaknya dan Robin sendiri diberi uang oleh Mayor untuk biaya pengobatan ibunya. Dan film ini pun selesai. Saya ucapkan terima kasih yang telah menonton video saya yang apa adanya ini. Sudi kiranya kalian bantu channel ini berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Dan satu kata pada film ini adalah memakai obat-obatan tidak menjadikanmu keren, dan jadilah manusia yang bersyukur dengan kekurangan serta kelebihanmu. Dan jangan lupa